Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maywa Channel. Jadi teman-teman, channel inilah merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan Microsoft Office serta tips dan triks komputer. Jadi pada video kali ini kembali lagi kami akan berbagi sebuah video informasi terkait bukan P3K ya, terkait PPG Guru dalam Jabatan tahun 2022. Yang mana di sini kami spesifikkan judulnya yaitu 3 data wajib yang harus valid agar bisa ikut PPG Guru dalam Jabatan atau minimal bisa ikut pretest PPG Guru dalam Jabatan tahun 2022. Seperti itu ya. Jadi ada 3 data wajib yang mesti valid karena ini nanti akan diverifikasi di pusat. Seperti itu teman-teman ya. Oke, kita langsung saja cek informasinya. Jadi data yang pertama yang harus valid adalah nomor induk kependudukan atau NIK dan tanggal lahir melalui laman verbal PTK verbalptk.datakemdikbud.co.id. Jadi ini adalah website resmi untuk mengecek kevalidan data teman-teman ya terkait dengan NIK dan tanggal lahir. Nah, pertanyaan sekarang, apa yang harus dilakukan jika seandainya NIK teman-teman itu tidak valid dengan data Dukcapil ataupun tanggal lahir yang bermasalah? Tentunya teman-teman bisa melakukan perbaikan identitas ya. Jadi teman-teman bisa melakukan perbaikan identitas di verbal PTK. Jadi sebaiknya teman-teman bersama dengan operator sekolah untuk bersama-sama mengecek kevalidan data NIK dan tanggal lahir teman-teman di verbal PTK .data.kemdikbud.co.id. Seperti itu ya. Jadi itu data yang pertama. Sebentar kita cek sedikit ringkasannya di belakang ya. Kemudian data yang kedua adalah tentunya riwayat pendidikan formal. Jadi riwayat pendidikan formal teman-teman itu harus terinput semua di aplikasi Dapodik ya, melalui jenjang pendidikan dasar mulai dari ijazah SD sampai ijazah S1 dan bahkan kalau ada ijazah S2 itu juga diinput di riwayat pendidikan formal teman-teman. Nah, kemudian berikutnya adalah ada data riwayat karir guru. Ini sudah sering sekali kami bahas ya terkait dengan data riwayat karir guru, dan insya Allah nanti ada video berikutnya di channel ini terkait live ya, bagaimana cara mengisi data riwayat karir guru. Jadi untuk data riwayat karir guru itu harus diisi mulai pertama kali mengajar. Nah, jadi harus diisi mulai pertama kali mengajar melalui aplikasi Dapodik Sekolah. Seperti itu ya. Jadi jangan sampai data riwayat karir guru teman-teman itu kurang lengkap. Usahakan itu diisi pertama-tama, yang diisi adalah data riwayat karir ketika teman-teman pertama kali mengajar ya, dan diinput di aplikasi Dapodik, tentunya di bagian menu riwayat karir guru seperti itu. Nah, kemudian kita lanjut untuk data yang ketiga. Ini data yang ketiga juga wajib valid teman-teman ya, yaitu status kepegawaian dan jenis PTK melalui aplikasi Dapodik Dinas. Jadi kalau misalkan di sini dikatakan aplikasi Dapodik Dinas, itu tentunya status kepegawaiannya juga itu harus sama dengan data yang ada di aplikasi Dapodik. Kemudian jenis PTK-nya juga harus sama dengan data yang ada di aplikasi Dapodik sehingga harmonis dengan data yang ada di aplikasi Dapodik Dinas. Pertanyaannya sekarang, bagaimana Bang jika seandainya teman-teman guru honorer yang semulanya itu ada yang pertamanya adalah guru honorer kemudian lulus menjadi guru P3K, apakah status kepegawaian dan jenis PTK juga diubah di Dapodik
sekolah dan Dapodik dinas? Jawabannya sangat gampang teman-teman ya. Apabila teman-teman sudah menerima SK pengangkatan sebagai guru P3K, maka wajib mengubah status kepegawaian. Namun, meskipun teman-teman sudah lulus menjadi ASN P3K, tapi sampai sekarang belum mendapatkan SK, maka secara otomatis status kepegawaian teman-teman itu tetap guru honor. Guru honorer. Apakah guru honorer sekolah dan guru honorer tingkat 2 kabupaten kota atau tingkat 1 provinsi, tergantung dari SK yang teman-teman miliki. Apabila teman-teman memiliki SK kepala dinas, maka SK sekolah, maka guru honor sekolah. Dan apabila teman-teman memiliki SK bupati atau SK wali kota, maka posisi status kepegawaian teman-teman itu adalah honor daerah tingkat 2 kabupaten. Seperti itu teman-teman ya, itu yang harus teman-teman pahami. Kemudian kita lanjut lagi ke tambahan informasi berikutnya. Di sini yang sangat penting yang tidak boleh tentunya terlewatkan teman-teman ya. Ini tidak boleh sama sekali terlewatkan. Nah, ini tidak boleh sekali terlewatkan teman-teman ya. Kenapa admin katakan? Karena di poin kedua ini dikatakan bahwasanya batas waktu pemutakhiran data yang dimaksud adalah 30 Januari 2022 pukul 23:59 waktu Indonesia Barat. Nah, untuk mendapatkan informasi lebih lanjutnya, silakan teman-teman kunjungi website resmi Dapodik, yaitu https://dapo.kemdikbud.co.id. Nah, semuanya nanti akan ada tertera di situ teman-teman ya. Jadi ini yang semestinya teman-teman perbaiki ya, bahwasanya ada deadline ya, ada batas tenggang waktu yang diberikan oleh Kemendikbud. Nah, apabila teman-teman tidak melakukan pemutakhiran ya sampai melewati tanggal 30 Januari 2022, maka itu bukan kesalahan dari pemerintah, bukan kesalahan dari Kemendikbud apabila teman-teman tidak berkesempatan mengikuti PPG. Karena di sini sudah diperingatkan melalui surat resmi dari Kemdikbudristek ya, bahwasanya batas waktu pemutakhiran data itu adalah 30 Januari tahun 2022. Seperti itu ya. Baik. Oke, kita coba lanjut lagi ke informasi berikutnya. Nah, di sini terkait dengan data riwayat karir guru, di sini ada beberapa data yang harus teman-teman pahami. Yang pertama itu adalah jenjang pendidikan, yang kedua jenis lembaga, status kepegawaian dan jenis PTK. Kemudian ada lembaga pengangkat, nomor SK kerja, tanggal SK kerja, TMT kerja, TST kerja, tempat kerja, tanda tertanda SK kerja dan mapel yang diajarkan. Silakan teman-teman perhatikan ya. Ini semuanya nanti yang akan teman-teman inputkan data teman-teman di data riwayat karir guru yang akan kami bawakan materinya besok. Seperti itu ya, akan kami bawakan materinya besok ya, sejak dirilis video ini. Nah, ini model untuk data riwayat karir guru di aplikasi Dapodik. Jadi ini kan cuma satu data, jadi harus diisi ya, mulai dari data pertama sampai data riwayat karir guru teman-teman yang terakhir. Bahkan data riwayat karir guru teman-teman ketika pernah dimutasi itu semua diinput di sini. Bukan hanya guru honorer, tetapi juga guru berstatus ASN tentunya, seperti itu. Kemudian kita lanjut di sini untuk data riwayat pendidikan itu harus dimulai dari pendidikan di SD sampai pendidikan terakhir, itu wajib terinput semua di aplikasi Dapodik ya. Ingat, wajib terinput semua di Dapodik, riwayat pendidikan mulai dari SD sampai S1, dan bahkan kalau ada S2 bisa diinputkan juga teman-teman ya. Tidak jadi masalah, seperti itu. Nah, di sini di verbal NUPTK ya. Jadi verbal PTK terkait dengan NIK ya. Terkait dengan NIK ada info penting. NIK dengan keterangan sudah valid dengan data Dukcapil itu tidak dapat diperbaiki. Jika terjadi perbedaan dalam pengajuan perbaikan identitas, pemilik dapat koordinasi dengan Dukcapil setempat, atau jika terjadi kesalahan dapat menghubungi admin pusat melalui ULT. Seperti itu ya. Jadi kalau misalkan teman-teman ternyata sudah melakukan perbaikan dan data tetap tidak valid, maka teman-teman sebaiknya berkoordinasi dengan petugas yang ada di Dukcapil agar data teman-teman itu bisa diperbaiki dan bisa menghasilkan data yang berkualitas. Nah, di sini jika terjadi perbedaan dalam pengajuan perbaikan identitas, pemilik dapat berkoordinasi dengan Dukcapil setempat. Seperti itu ya. Baik. Kemudian lanjut lagi.
Nah, di sini kalau misalkan ini tampilan perbaikan identitas NIK ya, sebagai salah satu poin penting untuk bisa mengikuti PPG dalam jabatan tahun 2022. Di sini jika NIK-nya bermasalah ya, ini NIK-nya kan tidak ada kurang angkanya 1. Jadi secara otomatis di sini muncul tulisan berwarna merah, please fix the following error, NIK tidak ditemukan. Maka teman-teman wajib ya mau melakukan verbal di mana ya, di websitenya Verbal PTK, dan ada video yang akan kami rilis juga terkait cara perbaikan identitas ini. Ini websitenya di Verbal PTK ya, kita sisa ketikkan di Verbal PTK. Tentunya ini guru harus bersama dengan operator sekolah untuk melakukan perbaikan data. Kemudian lanjut lagi. Nah, di sini terkait dengan tanggal lahir sama ya, hampir sama. Jika tanggal lahir di sini berbeda dengan yang ada di Dapodik atau salah, maka teman-teman sisa ganti di sini. Sisa ganti, kemudian tekan perbaikan data. Sekali lagi, situs ini adalah Verbal PTK dan insya Allah akan ada video khusus untuk membahas cara memperbaiki NIK dan tanggal lahir yang bermasalah, seperti itu. Oke. Seperti itu teman-teman ya. Baik, di sini teman-teman perhatikan ya. Ini adalah rangkuman data ya, mulai dari jenis PTK, status kepegawaian, dan TMTSK dan nomor SK pengangkatan. Di sini sudah lengkap semua. Ya, jadi jika memang di sini sudah aman dan bagus, maka tidak ada masalah lagi ya di Dapodik, karena data ini berdasar dari data yang ada di aplikasi Dapodik Dasmen. Dan perlu teman-teman pahami bahwa untuk versi Dapodik terbaru saat ini itu sudah menggunakan versi 2022C. Oke, baik, cukup sampai di sini videonya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.